Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardianto Adipapa. Dalam video ini kami akan memberikan sedikit penjelasan tentang destinasi alam, buatan, dan budaya di masing-masing benua. Destinasi yang dimaksud adalah yang pertama, yaitu destinasi wisata alam. Destinasi ini merupakan suatu kegiatan perjalanan untuk menikmati keunikan dan keindahan dari alam. Yang berikut yaitu destinasi buatan. Destinasi ini merupakan suatu kegiatan wisata yang dibuat secara sengaja oleh manusia seperti kota, menara, ataupun bangunan-bangunan lainnya. Dan yang berikut yaitu destinasi wisata budaya. Merupakan suatu kegiatan wisata yang condong atau cenderung berwujud hasil dari seni budaya dari suatu daerah. Contohnya adat, upacara keagamaan, tata hidup masyarakat, peninggalan sejarah, hasil seni, dan juga kerajinan masyarakat ya. Nah, seperti itulah penjelasan dari destinasi wisata, buatan, dan alam. Kita masuk ke negara yang pertama, yaitu Malaysia, atau biasa disebut dengan negeri jiran. Negara ini terletak di benua Asia dan berada di semenanjung Malaysia, yang berbatasan langsung dengan Thailand di sebelah utara dan memiliki perbatasan laut dengan Indonesia, Brunei, dan Filipina. Malaysia juga terdiri dari dua wilayah di bagian utara Pulau Kalimantan, yaitu Sabah dan Sarawak. Malaysia juga terkenal dengan makanan yang lezat dan juga terkenal dengan tujuan pariwisata yang populer di Asia Tenggara. Negara Malaysia menawarkan banyak sekali beragam tempat wisata menarik, mulai dari kota-kota modern, tempat wisata pantai yang indah, serta keindahan alam yang memukau. Untuk wisata buatan yang berada di Malaysia, saya ambil contoh yaitu Menara Kembar Petronas yang dirancang oleh arsitek dari Argentina yaitu Caesar Pelli. Dan bangunan ini selesai dibangun pada tahun 1998 setelah menghabiskan 7 tahun. Menara Petronas atau Menara Kembar Petronas di Kuala Lumpur, Malaysia adalah sepasang menara kembar yang pernah menjadi bangunan tertinggi di dunia pada tahun 1998 sampai 2004 sebelum dilampaui oleh Burj Khalifa. Namun, kedua menara ini masih merupakan pencakar langit kembar tertinggi di dunia yang memiliki tinggi 451,9 meter. Menara ini telah menjadi gedung yang ikonik dan memiliki nilai sejarah modern di negeri jiran. Nah, itu tadi salah satu contoh wisata buatan yang ada di Malaysia. Dan selanjutnya yaitu wisata alam. Di sini saya ambil contoh yaitu wisata alam Pulau Dayang Bunti yang terletak di Langkawi. Ini terbilang unik sih karena bentuknya menyerupai perempuan hamil yang sedang berbaring. Ya, cukup unik ya. Nah, di sini kamu bisa menikmati keindahan alam dan danau Tasik Dayang Bunting yang berwarna hijau. Di sini kamu bisa mencoba menyewa perahu dayung dan menikmati keindahan danau dan suasana alam. Nah, selanjutnya yaitu wisata budaya. Dan wisata budaya kali ini akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Ertin. Perkenalkan, nama saya Margareta Maria Aboklore. Jadi, potensi budaya yang ada di negara Malaysia yaitu salah satu contohnya adalah Gawai Dayak. Jadi, Gawai Dayak ini merupakan perayaan yang diadakan di Malaysia oleh suku asli Kalimantan Barat dan Sarawak. Gawai Dayak ini merupakan hasil perayaan panen dan mulai diadakan secara besar-besaran di Malaysia. Menurut kepercayaan masyarakat setempat bahwa perayaan Gawai Dayak ini diadakan sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen yang berlimpah dari masyarakat adat menuju ke Sang Pencipta. Akan tetapi pada saat ini atau pada zaman sekarang ini perayaan Gawai ini ditujukan untuk mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan sesama suku Dayak bersama suku lainnya
dalam kebersamaan harmonis dan toleran. Jadi perayaan Gawai Dayak ini dirayakan setiap tahun sekali, bertepatan pada tanggal 22 Juli. Yang berikut benua Amerika. Benua Amerika ini terdapat beberapa negara. Kelompok kami mengambil di negara Brasil. Negara Brasil ini adalah negara dengan ukuran wilayah dan populasi terbesar 204,5 juta jiwa pada tahun 2017. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Petronella Nova Nolanika. Baik, kita lanjut di wisata buatan dan budaya. Brazil merupakan salah satu negara terbesar yang ada di benua Amerika bagian selatan. Memiliki luas wilayah yakni 8.515.770.000 km persegi. Terkenal juga dengan tempat wisata di Brazil yang memiliki daya tarik tersendiri. Bagi wisatawan yang datang ke negara ini ada banyak tujuan wisata yang wajib dikunjungi di negara yang terkenal sebagai penghasil kopi dan tebu terbesar. Brazil pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia pada tahun 2014 dan juga merupakan tempat penghasil pemain sepak bola hebat di dunia. Keindahan alam negara Brazil wajar saja membuatnya menjadi salah satu negara sebagai tujuan wisata dunia. Nah, berikut saya berikan rekomendasi tempat wisata di Brazil yang wajib dikunjungi. Yang pertama, Cristo Redentor and Corcovado, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro adalah ibu kota dari negara bagian Brazil. Bisa dibilang sebagai kota Brazil yang paling populer di dunia. Tempat ini juga sudah tercatat sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Ada beberapa tempat wisata yang ada di sekitar Rio de Janeiro. Salah satunya adalah ikonik adalah Cristo Redentor. Dengan tinggi 98 kaki dan bentangan tangan selebar 92 kaki, patung Kristus Art Deco kolosal yang disebut Cristo Redentor atau Kristus Penebus memandang ke arah Rio de Janeiro dan teluk dari puncak Corcovado. Patung ini selain menjadi daya tarik wisatawan juga sebagai ikon negara Brazil sendiri. Untuk sampai ke tempat ini, Anda tidak perlu bingung atau mengeluarkan banyak tenaga untuk mendaki bukit. Pasalnya, di sini sudah disediakan kereta gantung yang akan membawamu ke atas. Sampai di atas, Anda akan disuguhkan dengan patung Kristus yang berdiri dengan sangat gagah. Tak hanya itu, Anda juga dapat melihat indahnya pemandangan alam di kawasan ini. Dari pemandangan kota yang berpenduduk yang terletak di bawahnya, hingga pemandangan laut biru yang sangat indah. Patung ini menjadi simbol umat Kristen, utamanya umat Katolik, dan menjadi simbol kebanggaan kota. Tangan patung ini yang terbuka dilihat banyak orang sebagai tanda kayu salib. Berlokasi di puncak gunung Corcovado, patung ini bisa terlihat dari seluruh sudut kota Rio de Janeiro. Dalam momen bersejarah, patung Kristus Sang Penebus kerap diberi efek visual seperti saat Brazil menang Piala Dunia 2014. Kedua, Rio Carnival. Rio Carnival merupakan acara atau karnaval yang dilakukan di Rio. Karnaval yang diadakan setiap 6 minggu sebelum Paskah dan berlangsung selama 1 minggu. Karnaval ini sangat menarik seluruh wisatawan dari penjuru dunia. Jika Anda datang ke Brazil dan bertepatan dengan karnaval tersebut, Anda pasti wajib mengikutinya. Banyak sekali atraksi-atraksi yang disuguhkan pada karnaval ini, dari nyanyian rakyat Brazil hingga berbagai macam kostum unik yang dipamerkan dalam karnaval tersebut. Tak heran jika setiap tahun wisatawan mancanegara berbondong-bondong datang ke Brazil untuk menyaksikan karnaval tersebut. Karnaval bermula dari festival makanan yang berakar dari tradisi Eropa
merupakan perayaan festival makan dan pesta bersama terakhir sebelum para umat Katolik memasuki masa puasa pada periode Prapaskah, mendorong warga untuk berparade, menari dan minum sepuasnya dengan bebas. Namun kemudian acara tersebut dimanfaatkan oleh para budak berkulit hitam untuk memprotes ketidakadilan, merupakan saat-saat untuk melampiaskan suara hati mereka. Ketika para budak dibebaskan pada tahun 1888, lagu dan tarian yang semula digunakan untuk mengekspresikan ketidakpuasan beralih menjadi sebuah karnaval untuk merayakan kebebasan. Bagi orang Brazil, karnaval juga memiliki makna khusus, yakni kesetaraan bagi setiap individu. Di abad pertengahan, kaum bangsawan dan rakyat jelata menanggalkan status sosial, saling berdandan seperti lawan mereka tanpa memandang siapapun mereka, berhak untuk berdandan sebagai seorang pangeran dan seorang putri, menanggalkan kekangan, peran dan status sosial, bersenang-senang tiada batas selama 1 hari. Hingga kini karnaval masih tetap memiliki makna yang sangat unik seiring dengan perkembangan zaman. Perkenalkan, nama lengkap saya Duna Maria Agatha Timaluru. Saya dari kelas 4 UPBC. Di sini saya akan menjelaskan tentang destinasi wisata buatan dan budaya yang terdapat di benua Eropa, lebih tepatnya di negara Prancis. Seperti yang kita semua tahu, Prancis terkenal akan wisata romantis yang beribu kota di Paris. Tak hanya Menara Eiffel, Prancis juga terkenal dengan salah satu ikon menariknya, yaitu Arc de Triomphe. Arc de Triomphe adalah ikon lain yang berada di Prancis. Monumen terbesar dan bersejarah ini didirikan oleh Napoleon Bonaparte pada tahun 1806 di pusat Place de l'Étoile sebagai bentuk selebrasi akan kemenangannya dan juga penghormatan untuk prajurit yang telah gugur di medan perang. Nah, saat teman-teman akan mengunjungi destinasi wisata ini, teman-teman akan diajak untuk melihat sejarah-sejarah yang terdapat di monumen ini, di mana sejarah itu bercerita tentang kemenangan-kemenangan yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte selama masa peperangan. Berikut kita akan masuk pada destinasi wisata budaya. Nah, salah satu destinasi wisata budaya yang terkenal di negara Prancis adalah Festival Avignon. Festival ini berfokus pada seni dan budaya. Festival ini akan dibanjiri oleh para penikmat seni dari seluruh dunia. Nah, pada saat festival ini, teman-teman akan diajak untuk melihat pertunjukan teater. Tak hanya pertunjukan teater juga, di sana teman-teman akan mengunjungi orang-orang atau penikmat seni yang datang menggunakan berbagai kostum-kostum unik, seperti topeng, ada yang menggunakan kostum penyihir. Nah, festival ini juga merupakan festival tertua di negara ini yang bisa teman-teman kunjungi setiap musim panas. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Priyansi Janida. Di sini saya akan menjelaskan destinasi wisata alam dan buatan yang ada di Maroko. Nah, yang pertama yaitu Taman Nasional Toubkal. Nah, Taman Nasional Toubkal ini terletak di Pegunungan Atlas tinggi dan merupakan rumah bagi puncak tertinggi di Maroko. Taman ini menawarkan trekking dan hiking yang menarik dengan pemandangan alamnya spektakuler dan keindahan alpine. Nah, yang berikut yaitu destinasi wisata buatan yang ada di Maroko. Nah, yang ada di Maroko, destinasi wisata yang buatan yang ada di Maroko ini Menara Hassan II. Nah, Menara Hassan II ini terletak di Casablanca dan merupakan salah satu menara masjid tertinggi di dunia. Nah, bangunan ini menakjubkan dengan destinasi arsitektur yang indah dan menawarkan pemandangan spektakuler dari atasnya.
Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sofia Marbeleng. Di sini akan menjelaskan sedikit tentang budaya apa saja yang ada di Maroko. Budaya Maroko adalah perpaduan yang kaya antara tradisi Arab, Berber, pengaruh Eropa dan Afrika. Budaya ini mencerminkan sejarah panjang negara tersebut dan juga keberagaman etnisnya. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa aspek budaya Maroko yang menonjol. Terdapat juga perayaan dan tradisi Islami yang berlangsung sepanjang tahun seperti bulan Ramadan dan perayaan Idul Fitri. Seni dan kerajinan tangan memiliki tempat istimewa dalam budaya Maroko. Karya seni tradisional seperti karpet, keramik, ukiran kayu, dan tenunan dihargai karena keindahan dan kerumitan desainnya. Pameran seni dan festival seni sering diadakan di kota-kota Maroko seperti Festival Ganawa di Essaouira, dan keempat, musik dan tarian. Maroko memiliki tradisi musik yang kaya termasuk musik Arab, Berber, dan Afrika. Alat musik tradisional seperti oud atau gitar berbentuk atau sapet, ya seperti itu sebutannya. Dan ada gembus atau seruling tradisional dan bendir atau gendang, digunakan dalam berbagai pertunjukan musik tradisional. Oke teman-teman, jika Anda ingin berpergian ke luar negeri, Anda harus membutuhkan visa dan paspor. Visa itu adalah suatu dokumen yang menjadi alat bukti yang diizinkan seseorang untuk memasuki suatu negara. Sedangkan paspor adalah dokumen milik negara. Untuk mengetahui cara membuat visa, persyaratannya adalah paspor yang sah yang masih berlaku, fotokopi ID card, surat permohonan dan penjamin dari penjamin, dan KTP penjamin. Dan untuk mendapatkan paspor, persyaratannya adalah KTP, kartu keluarga, dan dokumen lainnya berupa akte kelahiran, akte perkawinan, buku nikah, ijazah, atau surat baptis.